Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali pada mata kuliah Filsafat Hukum Islam dalam keadaan sehat walafiat, dan marilah kita bersolawat kepada Rasulullah SAW karena berkat perjuangan beliau kita bisa mengenal Islam, iman, dan ihsan. Mata kuliah Filsafat Hukum Islam kita sudah sampai pada pertemuan kelima, yaitu membahas tentang metodologi ijtihad hukum Islam kontemporer. Sebenarnya bagaimana metodologi dalam hukum Islam kontemporer? Kita saksikan, kita sudah membahas kemarin bahwa definisi dari hukum Islam kontemporer atau fiqhun nawazil adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah lil waqa'i' al-mustajiddah al-mulihah. Ma'rifatul ahkam yaitu mengetahui hukum asy-syar'iyyah, syariat atau hukum Islam, lil waqa'i' untuk kejadian atau fakta, al-mustajaddah yang baru, al-mulihah yang membutuhkan terhadap kepastian dari hukum. Ini merupakan definisi dari Al-Imam Dr. Al-Jizani. Kemudian dalam metode ijtihad kontemporer ini tidak terlepas dari bangunan fondasi usul fikih yang telah dibangun oleh Al-Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i melalui kitab Ar-Risalah. Jadi Imam Asy-Syafi'i ini diminta oleh seorang raja untuk menyusun sebuah jawaban terhadap pertanyaan raja tentang bagaimana memahami Al-Quran dan hadis. Kemudian Al-Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i menulis risalah, surat. Nah, surat ini isinya adalah bagaimana memahami Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan manhaj ulama salafun saleh. Oleh karena itu, kitab tersebut disebut dengan Ar-Risalah karena mempunyai surat kepada raja. Nah, kitab Ar-Risalah ini menjadi pondasi dasar kemudian usul fikih. Jadi Ar-Risalah ini menjadi Ar-Risalah ini merupakan kitab pertama dalam usul fikih. Oleh karena itu Imam Syafi'i disebut dengan bapak usul fikih karena beliau adalah yang menulis pertama kali fan ilmu usul fikih. Kemudian Dr. Abdurrahman As-Saqqaf, beliau adalah guru kami ketika di Hadramaut di Universitas Al-Ahqaf. Beliau adalah kaprodi fikih dan usul fikih. Beliau menjelaskan tentang pentingnya mengetahui pondasi dasar atau mabadi usul fikih di dalam ijtihad kontemporer khususnya. Kemudian Dr. Abdurrahman Abdul Qadir As-Saqqaf ini merupakan mufti di kota Seoul dan kaprodi dalam Departemen Fikih dan Usul Fikih di Fakultas Syariah dan Hukum di Al-Ahqaf University Hadramaut Yaman. Kemudian usul fikih ini apa? Jadi kita sebelum mengetahui apa itu usul fikih, sebelum kita mengetahui metodologi ijtihad kontemporer, kita harus tahu usul fikih. Menurut Imam Haramain bahwa usul fikih adalah turuqul fikih ala sabil ijmal wa kaifatul istidlal. Turuqul fikih yaitu metode hukum Islam ala sabil ijmal atas konsep yang global, wa kaifatul istidlal dan bagaimana proses istidlal atau pengambilan sebuah dalil. Kemudian definisi menurut Imam Ibnu Hajib bahwa fikih itu ada usul fikih adalah al-ilmu bil qawaid, al-ilmu mengetahui atau ilmu bil qawaid terhadap kaidah-kaidah allati yatawassalu biha yang menjadi perantara ila istinbatil ahkam untuk istinbat hukum atau pengambilan sebuah hukum asy-syar'iyyah, hukum Islam atau syariat, al-far'iyyah yang bersifat partikular atau terperinci, an adillatiha dari dalil-dalil at-tafsiliyah yang terperinci, al-far'iyah yang bersifat cabang atau furu' ya, an adillatiha dari dalil-dalil at-tafsiliyah yang terperinci. Nah, tentunya kita bertanya apakah di era modern ini ijtihad masih terbuka? Nah, ini ada perbedaan ulama, ada yang mengatakan ijtihad masih terbuka, ada yang mengatakan ijtihad sudah tertutup. Namun Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Syahidul Mihrab,
Beliau juga adalah salah satu guru kami, pernah berguru kepada beliau saat di Yaman, yang menyatakan bahwa perbedaan pendapat dalam tertutupnya dan terbukanya ijtihad ini adalah perbedaan yang tidak sampai pada esensial. Artinya apa? Bahwa pintu ijtihad tertutup rapat dalam ranah ijtihad, meletakkan dasar-dasar teori usul fikih yang mencakup istinbat atau metodologi istidlal, sedangkan pintu ijtihad itu masih terbuka lebar dalam ranah aplikasi dari teori istinbat itu atau metodologi istidlal itu untuk memproduksi hukum dari sumber-sumber syariah. Artinya apa? Bahwa tertutup ya di dalam masalah usul fikih, namun dalam masalah fikih itu masih terbuka, apalagi di dalam masa-masa kontemporer, karena banyak sekali permasalahan tidak ada pada masa sebelum, seperti misalnya dalam masa-masa pandemi, bagaimana kita menghadapi pandemi, bagaimana sholat berjamaah dalam masa pandemi, ini tidak ada di dalam masa-masa klasik. Nah, dalam hukum ijtihad dalam masalah kontemporer ini merupakan fardu kifayah bagi setiap umat Islam, kemudian menjadi fardu ain bagi ahli fikih kontemporer. Kemudian metodologinya ini ada syarat di dalam metodologi ijtihad hukum Islam kontemporer. Yang pertama adalah masalah kontemporer yang akan dikaji tidak ada legitimasi atau tidak ada dalil dari Al-Quran atau Sunnah atau ijma, teks suci yang qat'i, artinya Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dan qat'i ini ada qat'i tsubut, ada qat'i dilalah. Jadi bukan yang qat'i artinya dzanni ya. Qat'i tsubut itu Al-Quran dan hadis. Qat'i dilalah yaitu Al-Quran atau hadis yang penafsirannya adalah tetap, tidak mungkin ada multitafsir. Kemudian ijma juga tidak bisa dijadikan ijma juga merupakan syarat tidak adanya ijma terhadap masalah itu. Kalau sudah ada ijma maka tidak bisa dikaji dari metodologi fikih hukum Islam kontemporer. Kemudian yang kedua adalah jika tidak ada teks yang melegitimasi masalah kontemporer, maka teks tersebut harus ada kemungkinan interpretasi. Artinya bahwa jika misalnya ada sebuah teks hadis atau Al-Quran akan tetapi masih dzanni dilalah, maka masih boleh dilakukan ijtihad. Contohnya suatu ketika Rasulullah SAW itu bersabda, la yusallanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Kemudian sahabat ini berbeda pendapat, ada yang sholat di Bani Quraidah, ada yang sholat di tengah jalan. Artinya bahwa hadis ini masih dzanniyud dilalah, masih multi tafsir. Berbeda dengan ayat wajibnya berpuasa yang Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba seperti yang telah diwajibkan min qablikum, kama kutiba min qablikum seperti yang telah diwajibkan kepada sebelum kalian la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Artinya bahwa syariah ini ayat ini adalah qat'i tsubut wa qat'i dilalah. Ini tetap karena ada Al-Quran, qat'i tsubut, kemudian qat'i dilalah karena penafsirannya tetap. Tidak ada yang mengatakan bahwa puasa Ramadan itu sunnah. Jadi ketika ada orang mau ijtihad menggunakan istilah kontemporer mengatakan bahwa puasa Ramadan itu sunnah, berarti ini tidak bisa. Kemudian masalah tersebut memiliki maqasid syariah yang memiliki kemungkinan, artinya memiliki tujuan. Nanti akan kita bahas pada pertemuan ke-10 tentang maqasid syariah itu apa. Kemudian masalah tersebut bukan masalah ideologi, akidah, bukan teologi, dan juga masalah mutasyabahat di dalam teks Al-Quran hadis. Karena kalau masalah tersebut tidak bisa diijtihadkan. Kemudian dalam yang kelima adalah masalah tersebut merupakan masalah kontemporer yang terjadi dengan masyarakat, bukan masalah-masalah yang dulu. Karena kalau masalah-masalah yang dulu itu pasti ada jawaban dari ulama itu. Kemudian fase ijtihad kontemporer ada 3 fase. Pertama adalah tasawwurul masalah atau ilustrasi masalah. Kita harus mengungkap masalah tersebut secara detail. Jangan sampai kita menghukumi sesuatu tanpa kita mengetahui masalah tersebut dengan detail.
Kemudian takyif al-masalah, yaitu klasifikasi masalah. Apakah kita menggunakan metode istidlal atau kita menggunakan ijtihad dengan analogi dari masalah kontemporer dengan masalah klasik, atau kita menggunakan penelitian menggunakan teori-teori fikih atau teori-teori usul fikih. Nanti atau menggunakan teori istinbat. Nanti kita pilih. Kemudian tatbiqul hukmu alal masalah. Dalam tatbiqul hukmu atau memberikan kepastian hukum, memberikan sebuah keputusan hukum, ini ada 3 proses, ada 3 fase ya. Atau kita bisa memilih salah satu dari 3 ini. Pertama adalah al-muwazabah bainal masalih wal mafasid. Kita harus memperhatikan, mempertimbangkan antara maslahat, kebaikan, dan mafsadah atau keburukan fil hal wal ma'al, baik dalam masa saat ini atau akan datang. Jadi ketika kita memutuskan sebuah masalah, kita harus memperhatikan kebaikan. Kita harus memperhatikan antara maslahat dan mafsadah. Jangan sampai keputusan kita ini justru berujung pada mafsadah. Kemudian yang kedua adalah takdiru halati ittirar wa umum balwa. Jadi ada sebuah masalah yang kemudian ada ittirar atau dalam masalah-masalah tertentu darurat atau sudah menjadi umul balwa. Seperti misalnya minyak wangi dari alkohol, apakah itu najis? Ternyata setelah ulama mengatakan bahwa ini adalah umumul balwa, ini sudah terjadi umul balwa. Artinya bahwa ini sudah sering digunakan dan alkohol yang ada di minyak wangi itu tidak sama dengan alkohol yang ada di khamr atau di yang lainnya. Artinya bahwa ini menunjukkan bahwa alkohol yang ada di minyak wangi itu tidak haram. Kemudian yang ketiga adalah i'tibarul araf. Kita harus mempertimbangkan juga urf atau adat atau kebiasaan, wal adah dan adat, wakhtilafil ahwal dan perbedaan keadaan, wadzuruf dan tempat, wal makan dan tempat, wal zaman dan wadzuruf dan kondisi ya, wal makan dan tempat, dan wazaman dan zaman. Artinya kita harus memperhatikan urf atau kebiasaan atau adat atau perbedaan ahwal, perbedaan keadaan, karena setiap negara itu berbeda. Contohnya misalnya seperti ini, dari proses ijtihad, kita ingin menghukumi narkoba, apakah narkoba ini haram? Kita lihat suruh masalah bahwa narkoba ini mengandung nikotin, narkoba ini mengandung hal-hal yang bisa memabukkan, bahkan menghilangkan ingatan. Kemudian dalam takyif masalah kita lihat apakah narkoba ini ada di dalam Al-Quran? Tidak ada. Apakah Al-Quran ini ada di dalam masalah klasik? Ternyata ada. Bahwa Rasulullah SAW itu pernah menyatakan bahwa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Jadi setiap yang memabukkan itu khamr, dan setiap sesuatu yang khamr adalah haram. Bahwa kita harus berangkat dari premis tersebut, bahwa apakah narkoba itu sama dengan khamr? Ternyata sama. Ini adalah proses takyif namanya. Nah, kalau sama berarti bisa dianalogikan, bisa dikiaskan. Berarti kita menggunakan metode yang kedua, yaitu ijtihad menggunakan analogi, yaitu kias. Kita kiaskan antara narkoba dengan khamar dengan illat muskir, yaitu memabukkan. Kemudian bahwa keputusannya bagaimana? Tatbiqul hukmi, keputusannya bahwa khamar dan narkoba sama-sama memabukkan, sehingga hukumnya adalah haram. Nah, di dalam memutuskan haram ini harus kita lihat al-muwazanah bainal masalih wal mafasid. Ternyata khamr ini banyak mafsadatnya. Oleh karena itu menjadi haram. Dan bukan juga masuk pada hal ittirar, bukan masuk pada darurah.
Oleh karena itu, pada tatbiqul hukmu kita menggunakan metode yang pertama, yaitu al-muwazanah, yaitu komparasi antara masalih dan mafasid. Membandingkan antara kebaikan, maslahah, dan mafsadah dan keburukan. Ini merupakan contoh dari fase ijtihad hukum Islam kontemporer. Thank you. Gracias. Terima kasih. Matur selangkong. Semoga paham ya. Jadi kalau nggak paham nanti bisa ditanyakan di kolom komentar YouTube atau WhatsApp grup atau di e-learning YIN Madura. Dari saya, Bitaufiq wan Najah, semoga sukses dan bisa menghadapi ujian, baik ujian di kampus maupun ujian kehidupan. Bitaufiq wan Najah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.